Bab pertama. Bahagian pertama. Sesungguhnya hal yang demikian itu menjadi pengajaran bagi siapa yang mempunyai hati. Surat Ka'af, ayat 37. Pertama-tama, aku memuji Allah, pujian yang banyak, berturut-turut, walaupun amat kecil pujian pemuji-pemuji itu, kurang dari hak keagungannya. Kedua, aku bersalawat dan mengucapkan salam kepada rasul-rasulnya, salawat yang meratai rasul-rasul yang lain, bersama penghulu umat manusia. Ketiga, aku memohonkan kebajikan kepada Allah Ta'ala, tentang membangkitnya cita-citaku, mengarang sebuah kitab, tentang menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Ihya Ulumuddin. Keempat, aku menantang, untuk memotong kesombonganmu, hai pencela, yang melampaui batas pada mencela, di antara golongan orang-orang yang ingkar, yang berlebih-lebihan mencaci dan melawan, di antara lapisan orang-orang yang melawan, yang lalai. Maka sesungguhnya telah terlepas ikatan diam dari lidahku. Telah dikalungkan pada leherku, tanggungan berkata-kata dan kalung mutiara bertutur kata, selama engkau berkekalan buta dari kebenaran yang nyata, serta berkepanjangan menolong yang batil, membaguskan kebodohan dan mengobarkan fitnah kepada orang, yang memilih mencabut diri sedikit dari adat kebiasaan orang banyak. Dan ia cenderung sedikit dari membiasakan diri mengikuti kebiasaan itu, kepada beramal dengan yang dikehendaki oleh ilmu, karena mengharap mencapai apa yang diajak oleh Allah Ta'ala beribadah kepadanya, yaitu, membersihkan diri dan membaikkan hati. Dan untuk memperoleh kembali sebahagian apa yang telah dibuang-buangkannya, dari menyia-nyiakan umur, karena putus asa dari kesempurnaan memperoleh kembali dan menampalkannya. Dan tersisih dari kumpulan orang, yang dikatakan terhadap mereka oleh yang mempunyai syariat, rahmat Allah dan sejahteranya kepadanya. Manusia yang sangat menderita azab pada hari kiamat, ialah orang yang berilmu, orang alim, yang tidak diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ilmunya. Demi umurku, sesungguhnya tiada sebab untuk berkekalannya kamu pada kesombongan, selain oleh penyakit yang meratai orang banyak. Bahkan telah meratai golongan orang-orang yang teledor, daripada memperhatikan pentingnya persoalan ini. Dan bodoh, bahwa persoalan ini besar, dan keadaannya itu sungguh-sungguh. Akhirat itu di depan dan dunia itu di belakang. Ajal itu dekat, perjalanan itu jauh. Perbekalan itu sedikit, bahaya itu besar, dan jalan itu tertutup. Selain keikhlasan karena wajah Allah, dari ilmu dan amal, adalah tertolak pada pihak pengecam, yang dapat melihat. Berjalan ke jalan akhirat serta banyaknya tipu daya tanpa penunjuk dan teman adalah payah dan sukar. Maka penunjuk-penunjuk jalan itu ialah kaum ulama. Mereka adalah pewaris nabi-nabi. Telah kosonglah zaman dari mereka. Tidak ada yang tinggal, kecuali orang-orang yang berbuat resmi-resmian. Kebanyakan telah digoda setan dan terjerumus ke dalam kesesatan. Masing-masing mereka telah tertarik kepada keuntungan yang dekat, lalu memandang yang baik menjadi buruk dan yang buruk menjadi baik, sehingga ilmu agama senantiasa terinjak-injak dan nur hidayah hilang lenyap di segala pelosok bumi. Orang-orang itu berkhayal kepada orang banyak, bahwa ilmu pengetahuan itu tak lain dari fatwa pemerintah yang dipakai oleh para katli, hakim untuk menyelesaikan persengketaan ketika berkecamuk kezaliman. Atau ilmu pengetahuan itu ialah jidal perdebatan, yang diperalat oleh orang yang mencari kemegahan untuk memperoleh kemenangan dan keuntungan. Atau ilmu pengetahuan itu ialah sajak yang dihiasi, yang dipergunakan oleh juru-juru nasihat supaya dapat mempengaruhi orang awam. Karena mereka itu tidak melihat, selain dari yang tiga tadi, tempat memburu yang haram dan menangguk harta kekayaan duniawi. 1. Hadits ini diriwayatkan At-Tabrani dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah dengan isnad dhaif. Adapun ilmu jalan akhirat yang ditempuh ulama-ulama terdahulu yang saleh, yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kitabnya dengan fikih, hikmah, ilmu, cahaya, nur, hidayah dan petunjuk, maka telah dilipat dari orang banyak dan menjadi hal yang dilupakan. Manakala hal yang demikian itu menghancurkan agama dan mendatangkan bahaya yang mengerikan, maka aku berpendapat bahwa berusaha menyusun kitab ini adalah penting untuk menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Ihya Ulumuddin,
membukakan jalan yang dilalui imam-imam yang terdahulu dan memberi penjelasan maksud dari ilmu pengetahuan yang berguna, dari nabi-nabi dan ulama-ulama terdahulu yang saleh. Aku buat dasar kitab ini 4 bahagian besar 4 rubu, yaitu 1. Bahagian rubu peribadatan rubu ibadah. 2. Bahagian rubu pekerjaan sehari-hari rubu adat kebiasaan. 3. Bahagian rubu perbuatan yang membinasakan rubu al-muhlikat. 4. Bahagian rubu perbuatan yang menyelamatkan rubu al-munjiyat. Aku mulai sejumlah dengan kitab ilmu, karena ilmu itu amat penting. Untuk pertama-tama aku bentangkan tentang ilmu, di mana segala orang berbakti kepada Allah dengan menuntutnya, di atas sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Anas dipandang doif oleh Al-Baihaqi dan lainnya. Kita berlindung dengan Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Jabir dengan isnad baik. Aku akan buktikan kecenderungan manusia sekarang jauh dari bentuk kebenaran. Tertipunya mereka dengan kilatan fata morgana, dan kepuasan mereka dengan kulit ilmu tanpa isi. Bahagian rubu ibadah melengkapi 10 kitab. 1. Kitab ilmu. 2. Kitab kaidah-kaidah itikat akidah. 3. Kitab rahasia hikmah bersuci. 4. Kitab hikmah salat. 5. Kitab hikmah zakat. 6. Kitab hikmah siam puasa. 7. Kitab hikmah haji. 8. Kitab adab kesopanan membaca Al-Quran. 9. Kitab zikir dan doa. 10 kitab tartib wirid pada masing-masing waktunya. Bahagian rubu pekerjaan sehari-hari melengkapi 10 kitab. 1. Kitab adab makan. 2. Kitab adab perkawinan. 3. Kitab hukum berusaha bekerja. 4. Kitab halal dan haram. 5. Kitab adab berteman dan bergaul dengan berbagai golongan manusia. 6. Kitab uslah mengasingkan diri. 7. Kitab adab bermusafir berjalan jauh. 8. Kitab mendengar dan merasa. 9. Kitab amar ma'ruf dan nahi mungkar. 10. Kitab adab kehidupan dan budi pekerti akhlak kenabian. Bahagian rubu perbuatan yang membinasakan melengkapi 10 kitab. 1. Kitab menguraikan keajaiban hati. 2. Kitab latihan diri jiwa. 3. Kitab bahaya hawa nafsu perut dan kemaluan. 4. Kitab bahaya lidah. 5. Kitab bahaya marah, dendam dan dengki. 6. Kitab tercelanya dunia. 7. Kitab tercelanya harta dan kikir. 8. Kitab tercelanya sifat suka kemegahan dan cari muka ria. 9. Kitab tercelanya sifat takabur dan mengherani diri ujub. 10. Kitab tercelanya sifat tertipu dengan kesenangan duniawi. Bahagian rubu perbuatan yang melepaskan melengkapi 10 kitab. 1. Kitab taubat. 2. Kitab sabar dan syukur. 3. Kitab takut dan harap. 4. Kitab fakir dan zuhud. 5. Kitab tauhid dan tawakal. 6. Kitab cinta kasih, rindu, jinak hati dan rela. 7. Kitab niat, benar dan ikhlas. 8. Kitab muraqabah dan menghitung amalan. 9. Kitab memikirkan hal diri tafakur. 10 kitab ingat mati. Adapun bahagian ibadah, maka akan saya terangkan nanti peri adabnya yang mendalam, sunat-sunatnya yang halus-halus dan maksudnya yang penuh hikmah, yang diperlukan oleh orang yang berilmu, yang mengamalkan. Bahkan tidaklah dari ulama akhirat, orang yang tidak memperhatikan kepadanya. Dan yang terbanyak daripadanya, adalah termasuk yang disia-siakan dalam ilmu fikih. Adapun bahagian pekerjaan sehari-hari, maka akan saya terangkan hikmah pergaulan yang berlaku antara sesama manusia, liku-likunya, sunatnya yang halus-halus dan sifat memelihara diri yang tersembunyi pada tempat-tempat lalunya, yaitu, yang harus dipunyai oleh orang yang beragama. Adapun bahagian perbuatan yang membinasakan, maka akan saya terangkan nanti semua budi pekerti yang tercela yang tersebut dalam Al-Quran, dengan menghilangkannya membersihkan jiwa dan mensucikan hati daripadanya.
Saya akan terangkan masing-masing dari budi pekerti itu, batas dan hakikat. Kemudian akan saya sebutkan sebab terjadinya, kemudian bahaya yang timbul daripadanya, kemudian tanda-tanda mengenalinya, kemudian cara mengobatinya supaya terlepas kita daripadanya. Semuanya itu disertai dengan dalil-dalil ayat, hadits dan kata-kata sahabat Nabi Atsar. Adapun bahagian perbuatan yang melepaskan, maka akan saya terangkan semua budi pekerti yang terpuji dan keadaan yang disukai, yang menjadi budi pekerti orang-orang mukorobin dan sidikin, yang mendekatkan hamba kepada Tuhan semesta alam. Saya akan terangkan pada tiap-tiap budi pekerti itu, batasnya, hakikat, sebab yang membawa tertarik kepadanya, faedah yang dapat diperoleh daripadanya, tanda-tanda untuk mengenalinya dan keutamaan yang membawa kegemaran kepadanya, serta apa yang ada padanya, dari dalil-dalil syariat dan akal pikiran. Penulis-penulis lain sudah mengarang beberapa buku mengenai sebahagian dari maksud-maksud tadi. Akan tetapi kitab ini berbeda dari buku-buku itu dalam 5 hal. 1. Menguraikan dan menjelaskan apa yang ditulis penulis-penulis lain secara singkat dan umum. 2. Menyusun dan mengatur apa yang dibuat mereka itu berpisah-pisah dan bercerai-berai. 3. Menyingkatkan apa yang dibuat mereka itu berpanjang-panjang dan menentukan apa yang ditetapkan mereka. 4. Membuang apa yang dibuat mereka itu berulang-ulang dan menetapkan dengan kepastian di antara yang diuraikan itu. 5. Memberi kepastian hal-hal yang meragukan yang membawa kepada salah paham, yang tidak disinggung sedikitpun dalam buku-buku yang lain. Karena semuanya, walaupun mereka itu menempuh pada suatu jalan, tetapi tak dapat dibantah, bahwa masing-masing orang salik, orang yang berjalan pada jalan Allah, itu mempunyai perhatian tersendiri, kepada sesuatu hal yang tertentu baginya dan dilupakan teman-temannya. Atau ia tidak lalai dari perhatian itu, akan tetapi lupa dimasukkannya ke dalam buku-bukunya. Atau ia tidak lupa akan tetapi ia dipalingkan oleh sesuatu yang memalingkannya daripada menyingkapkan yang tertutup daripadanya, maka inilah keadaan-keadaan khusus bagi kitab ini serta mengandung pula semua ilmu pengetahuan itu. Sesungguhnya yang membawa aku mendasarkan kitab ini pada 4 bahagian rubu adalah 2 hal. Pertama, yaitu pendorong asli bahwa susunan ini pada menjelaskan hakikat dan pengertian, adalah seperti ilmu delaruri, ilmu yang mudah, tak memerlukan kepada pemikiran mendalam. Sebab pengetahuan yang menuju ke akhirat itu, terbagi kepada ilmu muamalah dan ilmu mukasyafah. Yang dimaksud dengan ilmu mukasyafah ialah yang diminta mengetahuinya saja. Dan dengan ilmu muamalah ialah yang diminta, di samping mengetahuinya, hendaklah diamalkan. Dan yang dimaksudkan dari kitab ini, ialah ilmu amalah saja, tidak ilmu mukasyafah, yang tidak mudah menyimpannya di buku-buku, meskipun menjadi tujuan maksud para pelajar dan keinginan perhatian orang-orang sidikin. Dan ilmu muamalah itu adalah jalan kepada ilmu mukasyafah. Tetapi, para nabi rahmat Allah kepada mereka tidak memperkatakan pada orang banyak, selain mengenai ilmu untuk jalan dan petunjuk kepada ilmu mukasyafah itu. Adapun ilmu mukasyafah, mereka tidak memperkatakannya selain dengan jalan rumus dan isyarat, yang merupakan contoh dan kesimpulan. Karena para nabi itu tahu akan singkatnya paham orang banyak untuk dapat memikulnya. Alim ulama itu adalah pewaris nabi-nabi. Maka tiada jalan bagi mereka untuk berpaling daripada mengikuti dan mematuhinya. Kemudian, ilmu muamalah itu terbagi kepada 1. Ilmu dahir, yaitu ilmu mengenai amal perbuatan anggota badan. 2. Ilmu batin, yaitu ilmu mengenai amal perbuatan hati dan yang melalui pada anggota badan. Ada kalanya adat kebiasaan dan ada kalanya ibadah. Dan yang datang pada hati, yang dengan sebab terdinding dari panca indera, termasuk bagian alam malakut, ada kalanya terpuji dan ada kalanya tercela. Maka seharusnya lah, ilmu ini terbagi 2, yaitu dahir dan batin. Bagian dahir yang menyangkut dengan anggota badan, terbagi kepada adat kebiasaan dan ibadah. Bagian batin yang menyangkut dengan hal ihwal hati dan budi pekerti jiwa, terbagi kepada yang tercela dan yang terpuji. Jadi, semuanya berjumlah 4 bahagian.
Dan tidaklah kurang perhatian pada ilmu muamalah dari bahagian-bahagian ini. Pendorong kedua yang menggerakkan untuk menyusun kitab ini menjadi 4 bahagian, ialah aku melihat keinginan para pelajar besar sekali kepada ilmu fikih, ilmu yang layak bagi orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memperalat ilmu itu untuk mencari kemegahan dan penonjolan dengan kemegahan serta kedudukan dalam perlombaan. Dan ilmu fikih itu terdiri dari 4 bahagian. Dan orang yang menghiasi dirinya dengan hiasan yang disukai orang banyak, tentu dia akan disukai. Maka aku tidak jauh dalam membentuk kitab ini dengan bentuk fikih untuk menarik hati golongan pelajar-pelajar. Dan karena inilah, sebahagian orang yang ingin menarik hati pembesar-pembesar kepada ilmu kesehatan, bertindak lemah lembut, lalu membentuknya dalam bentuk ilmu bintang dengan memakai ranji dan angka. Dan menamakannya ilmu takwin kesehatan, supaya kejinakan hati mereka dengan cara itu menjadi tertarik kepada membacanya. Berlemah lembut menarik hati orang kepada ilmu pengetahuan yang berguna dalam kehidupan abadi, adalah lebih penting daripada kelemah lembutan menariknya kepada ilmu kesehatan, yang faedahnya hanya untuk kesehatan jasmaniyah belaka. Faedah pengetahuan ini ialah membawa kesehatan kepada hati dan jiwa yang bersambung terus kepada kehidupan abadi. Apalah artinya ilmu kesehatan itu yang hanya dapat mengobati tubuh kasar saja, yang akan hancur binasa dalam waktu yang tidak lama lagi. Kita bermohon kepada Allah akan taufik bagi petunjuk dan kebenaran, bahwa Allah Maha Pemurah lagi Maha Pengasih.